Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Firman Tuhan hari ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 27 sampai 31. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu, dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah, dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, ketika seseorang menghadapi sebuah persoalan, banyak cara ataupun bentuk tindakan yang mereka lakukan. Ada mungkin yang berpikir positif, ada apa di balik persoalan ini? Mungkin juga ada yang langsung stres, atau ada yang mencari pertolongan kepada yang lain, atau jangan-jangan dia tidak tahu mau berbuat apa-apa ketika persoalan tiba-tiba datang. Tetapi kehidupan kita sebagai manusia harus mengatakan persoalan itu bisa datang silih berganti. Kita tidak bisa mengatakan hari esok itu akan tenang-tenang saja. Kita tidak bisa mengatakan setelah persoalan ini aku berharap tidak ada persoalan yang baru. Bisa jadi hari esok itu begitu indah, tetapi bisa jadi hari esok itu akan banyak persoalan. Esoknya juga akan banyak persoalan. Setelah persoalan yang satu selesai, muncul persoalan yang baru. Seandainya kita menghadapi yang seperti ini, bagaimana kita menyikapinya? Bagaimana kita menghadapinya? Jangan-jangan berbagai macam yang terjadi, kita bisa melihat seseorang bisa mengakhiri hidupnya hanya karena masalah ekonomi. Seseorang bisa melakukan tindakan kriminal hanya karena masalah ekonomi. Seseorang bisa merusak rumah tangganya ketika masalah ekonomi di luar. Tetapi ada juga yang tetap kuat apapun persoalan hidupnya. Seberapa besar persoalan hidupnya, dia tahu bahwa Tuhan akan selalu menyertainya. Bapak Ibu saudara terkasih, bangsa Israel pada saat ini sedang dalam pembuangan. Kita tahu bahwa bangsa Israel dibuang ke Babel itu karena mereka semakin jauh dari Tuhan. Artinya pembuangan itu adalah sesuai dengan atau Tuhan tahu, Tuhan izinkan itu terjadi. Namun ternyata persoalan muncul ketika masalah hidup itu tidak sebaik ketika mereka di tempat asalnya. Ketika kehidupan manusia itu baik-baik saja, seakan-akan hubungan manusia dengan Tuhan juga baik-baik saja. Tetapi ketika menghadapi persoalan, muncullah pengakuan ataupun pernyataan yang mungkin menurut kita sangat menggelikan. Dalam hal ini ataupun dalam konteks ini, bangsa Israel mengatakan, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Betapa uniknya pengakuan itu, hakku tidak diperhatikan oleh Tuhan. Ada apa dengan mereka? Apakah memang Tuhan seperti itu? Apakah memang Tuhan tidak memperdulikan mereka? Padahal kita tahu bahwa pembuangan itu adalah cara Tuhan untuk menegur mereka. Artinya pertolongan Tuhan itu tetap setia, tetap ada. Bahkan Yesaya mengatakan, tidakkah kau tahu? Tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal
yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Oleh karena itu, ada apa yang terjadi dengan mereka? Mungkin kita juga pernah mengatakan, Tuhan, mengapa hidupku seperti ini? Mengapa Engkau tidak memperhatikan aku? Tuhan, mengapa perjalanan hidupku seperti ini? Sedangkan mereka sangat indah. Pertama, yang terjadi kepada mereka adalah mereka memiliki pengenalan yang salah kepada Tuhan. Menurut mereka, Tuhan itu adalah Tuhan yang bisa memihak kepada mereka setiap saat. Tetapi Tuhan yang bisa kalah ketika bangsa mereka kalah berperang. Otomatis ketika mereka ditawan ke Babel, mereka berpikir bahwa Tuhan itu sudah tidak ada lagi. Yang kedua, ketika persoalan muncul yang biasanya hidupnya mulus-mulus, mereka tidak tahu mau menolong kemana. Sehingga mereka mengatakan Tuhan itu sudah jauh. Tuhan itu memang sudah kalah. Tuhan itu tidak memihak kami lagi. Bapak Ibu saudara terkasih, mungkin hal ini juga ketika kita berhadapan dengan seseorang yang mengungkapkan masalah keluarganya, masalah kehidupannya. Suamiku tidak mengasihiku lagi, istriku tidak seperti yang dulu lagi, suamiku sangat kasar sekarang, aku tidak mau lagi mempertahankan rumah tanggaku. Tunggu dulu, apakah memang seperti itu kenyataannya? Atau jangan-jangan aku sendiri yang tidak bisa menempatkan diriku sebagai pasangan rumah tangga? Jangan-jangan aku sendiri yang tidak bisa melakukan tugas dan tanggung jawabku sebagai bagian dari rumah tangga, sehingga aku terlalu mudah untuk menilai orang lain. Jangan-jangan seperti mereka tadi yang tidak mengenal bagaimana Tuhan mereka, sehingga dengan mudah mereka mengatakan, aku tidak merasakan kasih seperti dulu lagi. Aku tidak merasakan pertolongannya, perbuatannya. Oleh karena itu, Yesaya menegur mereka, tunggu dulu. Atau jangan-jangan kamu tidak mengenal Tuhan dengan benar. Atau jangan-jangan kamu mengenal Tuhan dengan apa yang kamu pikirkan. Sehingga dari kisah ini kita melihat bahwa kegagalan manusia, musuh terbesar manusia ada dalam dirinya sendiri. Persoalannya ada dalam dirinya sendiri, yaitu ketidaktahuan, kemalasan, apatis, takut gagal. Tentu ketika Tuhan membuat mereka ke pembuangan, penyertaan Tuhan itu kekal. Penyertaan Tuhan itu tetap ada. Sehingga ketika mereka bertanya kepada orang yang salah, berguru kepada orang yang tidak mengenal Tuhan, maka mereka akan mengatakan, ya memang betul Tuhanmu itu sudah mati. Memang betul Tuhanmu itu tidak memperdulikanmu lagi. Tetapi ketika kita memiliki pergumulan hidup, bertanya kepada orang yang benar, mencari solusi dari orang yang benar, maka mereka akan mengatakan, mungkin kamu harus mengevaluasi dirimu. Jangan-jangan ada yang salah denganmu. Jangan-jangan komunikasimu dengan Tuhan sudah rusak. Jangan-jangan komunikasimu dengan pasanganmu sudah rusak. Jangan-jangan tanggung jawabmu tidak kamu lakukan, sehingga masalah itu muncul. Demikianlah Yesaya mengatakan, perbaiki hubunganmu dengan Tuhan. Kenal Tuhan dengan benar, karena ternyata kekuatan, peluang terbesar dalam diri manusia ada juga dalam dirinya itu sendiri. Ketika dia optimis, ketika dia percaya kepada Tuhan. Kita tahu bahwa orang-orang sukses, penemu-penemu hebat yang membuat kita bisa hidup sekarang begitu indahnya dengan listrik, cahaya, lampu, internet, semua. Kita hanya mengenal mungkin keberhasilannya saja. Jangan-jangan ada ratusan atau ribuan kegagalan yang mereka hadapi sebelum mereka memperoleh kesuksesan itu. Hanya kuncinya itu saja, mereka memiliki optimis, kepercayaan. Mereka percaya bahwa mereka akan sukses, sehingga mereka tidak gagal, tidak mau berhenti ketika mereka gagal. Demikian juga orang Kristen. Masalah bisa ada di depan, tetapi apakah masalah itu kita anggap sebagai kabut atau sebagai tembok yang membatasi kita? Tergantung diri kita sendiri.
Oleh karena itulah Yesaya mengatakan, kenali Tuhan dengan baik. Sebesar apapun persoalanmu, ada Tuhan yang selalu menolongmu. Ada Tuhan yang selalu menuntunmu sehingga engkau mampu. Artinya, jadilah raja wali. Jangan seperti orang-orang muda yang menjadi lelah dan lesu. Janganlah imanmu seperti orang-orang muda yang gampang lelah, gampang putus asa. Tetapi jadilah raja wali yang tidak pernah lelah. Ia akan selalu terbang untuk mencari kehidupannya. Kamu mungkin lemah secara fisik, tetapi kamu punya Tuhan yang luar biasa. Demikianlah Yesaya meneguhkan, membangkitkan semangat mereka. Kita memang memiliki keterbatasan usia, memiliki keterbatasan kemampuan, tetapi kita memiliki Tuhan yang tidak terbatas. Kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Mungkin di pagi hari ini juga kita memiliki persoalan hidup masing-masing. Banyak tantangan yang kita hadapi. Tetapi melalui firman Tuhan kita diajak lihat dulu ke dalam diri kita masing-masing. Jangan-jangan kita yang salah. Jangan-jangan kita yang kurang belajar. Jangan-jangan kita yang kurang mengenal Tuhan. Jangan-jangan hubungan kita kepada Tuhan sudah retak. Sudah tidak ada lagi. Padahal kita hanya menuntut dan menuntut kepada Tuhan. Pada akhirnya kita mengatakan, Tuhan sudah meninggalkan aku. Tuhan sudah tidak peduli kepadaku. Bukan Tuhan yang tidak peduli, tetapi kita yang sudah terlalu nyaman sehingga kita tidak peduli lagi dengan hubungan dengan Tuhan. Ketika kita jatuh, baru kita menyadari ternyata komunikasi kepada Tuhan itu sangat penting. Bapak Ibu, saudara terkasih, apapun persoalan hidup kita hari ini, esok, dan tidak tahu masalah apa yang akan datang, percayalah, persoalan itu tidak akan pernah lebih hebat daripada Tuhan yang menyertai kita. Ada pepatah yang mengatakan, ketika kita menghadapi sebuah persoalan, bukan bagaimana cara menyelesaikannya yang paling penting, tetapi apa yang mendorong kita, siapa yang menyertai kita. Persoalan bisa datang silih berganti, tetapi ketika Tuhan yang menuntun kita, Tuhan yang menyertai kita, percayalah semua akan berjalan dengan baik. Dalam firman Tuhan di Perjanjian Baru dikatakan, milikilah senjata rohani, iman, pengharapan, kasih, kesabaran, semua harus kita miliki sehingga kita tahu bahwa di balik persoalan itu pun ada sesuatu yang ingin diberikan Tuhan. Kita berhikmat, kita mengenal sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan. Demikianlah melalui firman Tuhan dalam ibadah minggu ini, tetaplah menjadi orang yang kuat seperti Raja Wali yang tetap berpengharapan meskipun tidak ada harapan, seperti Abraham yang selalu berharap meskipun tidak ada dasar bagi dia untuk berharap, karena ada Tuhan yang selalu membuka jalan, membuka berkat untuk kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai memberkati kami. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa, selalu menyertai memberkati kami. Tuntun kami Tuhan, biarlah kiranya penyertaan-Mu, kasih-Mu selalu hadir dalam hidup kami masing-masing. Berkati kami, biarkan kami tetap dekat kepadamu dalam menjalani hari-hari kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.